Tapi dia bilang dia hanya tahu sihir suku udara. Dan 3 jenis sihir api, air dan tanah yang belum dia pelajari. Karena untuk mengalahkan suku api yang perkasa, dia memutuskan untuk belajar pengendalian air terlebih dahulu dan kemudian pergi melawan suku api. Sebelum itu, mereka harus pergi ke Arktik dulu. Untuk mencari bantuan putri suku air. Sepanjang jalan, dia terus berlatih pengendalian air. Tetapi dia tidak membuat kemajuan apapun. Karena masih ada simpul di hatinya. Menyebabkan tidak dapat berkonsentrasi. Malam itu, karena hatinya bermasalah, dia mengendarai binatang suci sendirian. Pergi ke kuil suku udara lain untuk meminta bantuan. Di sini, dia bertemu dengan seorang biksu tua. Dia membawanya ke tempat suci. Setiap patung di sini dulunya adalah avatar yang turun ke bumi. Itu juga kehidupan sebelumnya. Tapi masalahnya terjadi. Jadi biksu tua ini sudah diam-diam berkolusi dengan suku api. Sekarang para prajurit telah mengepungnya dan mengangkapnya kembali ke suku api. Bagaimana dia melari diri dari sini? Mereka merantai tangan dan kakinya dan menggantungnya di udara. Tepat ketika dia berpikir tentang bagaimana cara melarikan diri, orang bertopeng tiba-tiba muncul. Orang itu memotong rantai yang mengikat tangan dan kakinya. Melihat 2 orang akan melarikan diri dari penjara, para prajurit suku api segera membentuk pengepungan untuk mengepung mereka. Melihat itu, biksu kecil itu segera menggunakan pengendali air untuk mengusir musuh. Bahkan tentara suku api tidak berani membunuhnya. Karena ketika avatar mati, dia akan langsung bangkit dan bereinkarnasi. Dan pada saat itu, suku api harus mencari avatar lagi. Bahkan orang bertopeng tahu ini dengan baik. Dia mengambil nyawa biksu kecil untuk mengancam mereka. Kemudian berhasil lolos dari pengepungan musuh. Keesokan paginya, semua orang akhirnya mencapai suku air di ujung utara. Setelah mengetahui bahwa avatar datang ke sini, putri suku air mengirim penyihir terkuat untuk mengajarinya poin utama pengendalian air. Setelah sekian lama berlatih, menghadapi serangan bola air penyihir, dia bisa meniadakannya dengan mudah. Gilirannya untuk menyerang. Dia menahan napas menerapkan sihir yang telah dia pelajari. Tetesan air secara bertahap membeku di udara. Air seluruh suku air dimobilisasi untuk naik. Tapi dia masih tidak bisa melepaskan ikatan di hatinya. Menyebabkan ketidakmampuan untuk benar-benar menguasai pengendalian air. Tapi dia tidak patah semangat. Tapi dia rajin berlatih hari demi hari. Pada hari itu, abu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Pasukan suku api yang besar telah mengepung di keempat sisinya. Karena untuk segera menyadari kekuatan suci di tubuhnya, biksu kecil itu bermeditasi di tanah suci suku air. Pada saat yang sama, suku api mengendarai iguana dan memanjat tembok suku air. Para prajurit di belakang mereka langsung melemparkan bola api ke dalam. Di bawah serangan petasan, yang menyala pada 1000 derajat Celcius. Dinding suku air juga memiliki lubang di dalamnya. Tentara yang tak terhitung jumlahnya yang menunggangi iguana bergegas masuk dari lubang itu. Menyerang di dalam suku air. Kedua belah pihak segera meluncurkan pertempuran sengit. Meskipun suku air terus-menerus menggunakan pengendalian air untuk mencoba melakukan serangan balik, tapi tetap tidak bisa membalikkan keadaan. Mereka dipukul mundur secara berurutan. Pada saat ini, saat bermeditasi, biksu kecil itu melihat seekor naga dewa. Dewa naga mengajarinya cara berjalan melalui penderitaan. Hanya dengan begitu dia dapat benar-benar menguasai kekuatan air. Dan air laut di luar suku air adalah kunci untuk mengalahkan suku api. Setelah itu, dia bangun dari meditasi. Melihat pemandangan yang sangat tragis di medan perang. Dia tahu dia perlu maju dan mengakhiri tragedi ini. Dia berjalan dengan mantap menuju dinding. Menutup matanya. Wajah saudara-saudara persaudaraan muncul di benaknya. Dia akhirnya melepaskan ikatan di hatinya. Dia tenang, mengerahkan pengendali air. Matanya telah berubah menjadi biru dan putih yang mempesona. Dalam sekejap mata, laut naik menjadi gelombang besar yang bergulir ke langit. Pada saat itu, kekuatan air terlihat jelas. Di bawah ancaman yang menakutkan ini, para prajurit suku api benar-benar kehilangan kepercayaan diri mereka, dan mereka semua lari berbondong-bondong. Semua armada juga terburu-buru untuk pergi dari sini. Bahaya telah berlalu. Akhirnya, atas permintaan orang-orang suku air,
biksu kecil telah resmi menjadi avatar. Bertanggung jawab menjaga perdamaian bagi dunia.